Seorang perawat muda sedang memandikan seorang miliarder yang terbaring koma. Namun ketika pria itu tiba-tiba terbangun, sebuah keajaiban pun terjadi. Lampu-lampu terang di rumah sakit swasta Cendana Medika memancarkan dengungan lembut saat Anindya Prameswari melangkah menyusuri koridor putih yang bersih tanpa noda. Tempat ia telah bekerja hampir 2 tahun. Meski hari ini perasaannya terasa berbeda dari biasanya. Ketika ia menerima panggilan mendadak untuk menemui Dr. Haryo Pratama, kepala bagian neurologi, firasat aneh langsung menyergap hatinya. Seolah ia sedang berada dalam masalah dan akan dipindahkan ke departemen lain. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pelan pintu kayu mengilap di depan ruangan itu, lalu sebuah suara tenang mempersilakannya masuk. Di dalam, Dr. Haryo Pratama berdiri di dekat jendela dengan tangan saling terkait di belakang punggung. Matanya yang tajam menatap panorama Jakarta seperti biasa, sementara ruangan beraroma disinfektan dan kulit mahal terasa lebih serius dari biasanya. Akhirnya ia berbalik dan memanggil nama Anindya Prameswari dengan suara tegas, menjelaskan bahwa ada seorang pasien yang membutuhkan perawatan khusus dan tugas ini bukan untuk mereka yang mudah gentar. Anindya Prameswari mengernyit heran dan bertanya dengan hati-hati tentang jenis pasien tersebut, hingga Dr. Haryo Pratama menatapnya sejenak lalu menunjuk map pasien tebal di atas meja dan menyebut nama Gilang Kartawirya, membuatnya terperanjat. Meski nama itu tidak langsung ia kenali, sampul map yang menampilkan foto koran hitam putih tentang kecelakaan mobil mengerikan setahun lalu sudah menjelaskan segalanya. Bahwa pria muda terkaya di kota itu mengalami kecelakaan fatal ketika mobil sportnya terjun dari jembatan Semanggi dalam kegelapan dan sejak itu terperangkap dalam tidur panjang. Nama Gilang Kartawirya, pemimpin kuat dan sulit didekati dari Kartawirya Group yang membangun imperium bisnis besar di usia muda. Dulunya memenuhi pemberitaan, namun kini ia hanyalah jiwa yang terperangkap di tubuhnya sendiri. Jarang dikunjungi keluarga dan dirawat seadanya oleh staf rumah sakit. Dr. Haryo Pratama menegaskan bahwa pasien ini membutuhkan seseorang yang benar-benar peduli. Dan ketika Anindya Prameswari dengan ragu bertanya apakah orang itu adalah dirinya, ia mengangguk yakin. Meski sadar tugas ini berat dan mungkin tak akan pernah membuahkan hasil, Anindya Prameswari sudah tahu jawabannya bahkan sebelum mengucapkannya. Ia bersedia, dan meski wajah Dr. Haryo Pratama tampak tegang, sorot matanya menunjukkan persetujuan sebelum menyuruhnya mulai bekerja malam itu juga. Saat memasuki ruang VIP di lantai paling atas rumah sakit, suasana sunyi terasa ganjil, berbeda dari kamar pasien lain yang dingin dan sederhana, karena ruangan ini luas, bercahaya lembut, dengan furnitur kayu gelap dan di tengahnya terbaring Gilang Kartawirya, membuat Anindya Prameswari tertegun melihatnya masih terhubung dengan selang dan mesin penopang napas. Tubuhnya tak bergerak namun wajahnya tegas dengan rahang kuat, bulu mata gelap di kulit cerah, dan bahu bidang yang tetap terlihat di balik pakaian rumah sakit. Jika ia tidak sedemikian kaku dan tanpa gerak, pria itu mungkin tampak seperti seseorang yang hanya sedang tertidur. Namun ini bukan tidur biasa melainkan seorang manusia yang terperangkap dalam keheningan tanpa akhir. Anindya Prameswari menelan ludah dan melangkah mendekat, menyesuaikan selang infus sebelum mengambil handuk hangat yang telah disiapkan. Berhenti sejenak lalu menempelkannya perlahan ke kulit Gilang Kartawirya, dan pada saat sentuhan itu terjadi, rasa dingin aneh menjalar di punggungnya. Perasaan yang tak bisa ia pahami seolah pria itu dapat merasakannya. Seakan di kedalaman kesadarannya yang tertutup ia mengetahuinya, sementara bunyi bip lembut dari monitor jantung memenuhi keheningan ruangan. Dengan irama tak beraturan, Anindya Prameswari menyingkirkan perasaan ganjil itu dan melanjutkan pekerjaannya, membersihkan lengan dan dada Gilang Kartawirya dengan lembut, memastikan tubuhnya tetap terawat, lalu bergumam pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri bahwa pria itu tentu tidak punya pilihan dalam semua ini dan ia menganggap keheningan sebagai jawaban tidak. Senyum tipis muncul di bibirnya meski ia berusaha menahannya. Hari-hari pun berubah menjadi rutinitas. Setiap pagi dan malam Anindya Prameswari memandikannya, mengganti spray, dan memeriksa tanda vital. Namun tak lama kemudian perawatan itu bukan lagi sekadar tugas medis karena ia mulai berbicara. Berbagi cerita tentang harinya dan tentang dunia yang terlihat dari jendela kamar. Mengeluhkan makanan kantin rumah sakit yang menurutnya mengerikan bahkan untuk orang sekaya Gilang Kartawirya. Lalu tertawa kecil mengakui bahwa ia sendiri tak tahu mengapa terus berbicara, mungkin hanya senang mendengar suaranya sendiri. Atau mungkin pria itu benar-benar mendengarkan, sementara monitor jantung terus berbunyi seakan menjawabnya. Anindya Prameswari bersenandung pelan sambil mencelupkan kain bersih ke air hangat, dan seiring berlalunya minggu-minggu, keheningan kamar VIP Gilang Kartawirya dengan bunyi bip monitor dan dengungan infus menjadi latar biasa baginya.
Ia membungkuk membersihkan wajah pria itu dengan sentuhan lembut namun presisi. Lalu berkata pelan bahwa ia pernah membaca orang dalam tidur panjang masih bisa mendengar. Sehingga Gilang Kartawirya mungkin pendengar terburuk yang pernah ia kenal, dan tanpa respons apapun ia hanya menghela napas dan menggeleng. Mengakui bahwa kini ia sudah terbiasa berbicara sendiri. Saat hendak membersihkan rahangnya, ia tersentak karena merasa ada gerakan kecil. Mengira dirinya hanya berhalusinasi. Berhenti dan menatap tangannya yang tetap diam di atas spray putih bersih. Lalu tertawa kecil menyalahkan kelelahan dan bercanda bahwa mungkin dialah yang butuh dirawat. Namun perasaan aneh itu tak hilang dan beberapa hari kemudian terjadi lagi. Kali ini saat ia merapikan bantal, tanpa melihat ia merasakan sentuhan paling ringan di pergelangan tangannya, menunduk cepat dan mendapati tangan Gilang Kartawirya bergerak sedikit saja namun cukup membuatnya terkejut. Sehingga ia memanggil namanya dengan suara lembut yang nyaris tak disadari. Lalu kembali hanya ada keheningan dan bunyi monitor yang sama. Ia meletakkan tangannya di atas tangan pria itu, merasakan kehangatan dan kekakuannya sambil bertanya-tanya apakah ia bermimpi atau sesuatu benar-benar berubah. Dan karena tak mampu mengusir perasaan itu, ia menceritakannya kepada dokter. Haryo Pratama mengatakan bahwa pasien itu bergerak, membuat sang dokter mengangkat alis ragu sementara Anindya Prameswari menegaskan bahwa awalnya ia mengira hanya mimpi. Namun kejadian itu terus terulang. Jarinya bergetar dan tangannya bergerak sedikit, halus namun nyata, membuat Dr. Haryo Pratama bersandar di kursinya dengan wajah berpikir sebelum akhirnya berkata bahwa mereka akan melakukan beberapa pemeriksaan tetapi meminta Anindya Prameswari untuk tidak berharap terlalu tinggi karena itu bisa saja hanya kejang otot otomatis. Meski Anindya Prameswari mengangguk ia tidak sepenuhnya percaya karena ia merasakan sesuatu benar-benar sedang terjadi. Dan ketika hasil pemeriksaan kembali ia sama. Sekali tidak terkejut saat Dr. Haryo Pratama menjelaskan bahwa aktivitas otak meningkat dan respons saraf kini lebih kuat, membuat jantungnya berdebar karena itu berarti Gilang Kartawirya mulai keluar dari koma. Meski sang dokter menegaskan belum ada kepastian dan itu bisa berarti banyak hal. Setidaknya ini adalah tanda positif dan itu sudah cukup baginya. Sore itu, duduk di sisi ranjang, Anindya Prameswari berbicara lebih banyak dari biasanya kepada Gilang Kartawirya. Mengakui dengan suara lembut bahwa ia tidak yakin pria itu bisa mendengarnya tetapi firasatnya mengatakan iya. Menatap wajahnya yang tegas dan masih tak bergerak namun untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian di ruangan itu. Lalu ia bercerita tentang harinya, tentang pasien-pasien yang menyulitkan, tentang dokter lantai 3 yang selalu mengambil kopinya, tentang masa mudanya, kampung kecil tempat ia dibesarkan, dan mimpinya sejak dulu untuk menjadi perawat, tanpa menyadari bahwa di balik keheningan tidur panjang itu Gilang Kartawirya sedang mendengarkan. Cahaya matahari pagi menyinari kamar melalui jendela besar, menebarkan hangat di tubuh tak bergerak Gilang Kartawirya sementara bunyi monitor jantung terus berdetak seperti setahun terakhir, dan Anindya Prameswari berdiri di samping ranjang menggulung lengan bajunya karena ini tampak seperti hari biasa. Mandi rutin, berbicara pada seseorang yang mungkin takkan pernah menjawab, ia mencelupkan kain hangat, memerasnya, lalu membersihkan dada pria itu dengan gerakan teliti sambil tersenyum kecil. Dan berkata bahwa ia sedang berpikir untuk mengadopsi seekor anjing karena butuh seseorang yang mau mendengarkan dan tidak diam saja mengabaikannya sepanjang hari. Lalu ia menghela napas bercanda menyebut keheningan itu tidak sopan karena ia hanya mencoba mengobrol. Hingga saat tangannya menyusuri lengan Gilang Kartawirya dan jari-jarinya menyentuh pergelangan tangannya. Tiba-tiba genggaman lemah namun jelas mengunci pergelangannya. Anindya Prameswari membeku. Napasnya tercekat saat menatap tangannya sendiri karena genggaman itu tidak kuat namun nyata. Membuat jantungnya berdentum dan darahnya berdenyut di telinga. Ia ingin percaya itu hanya reaksi otomatis tanpa makna. Tetapi keyakinan itu runtuh ketika mata Gilang Kartawirya terbuka tiba-tiba, membuatnya tak mampu bergerak, bernapas, atau berpikir karena selama berbulan-bulan ia menatap kelopak mata tertutup itu menunggu tanda kehidupan. Dan kini mata biru yang dalam itu menatapnya dengan kebingungan, kerentanan, namun jelas hidup. Bibir Gilang Kartawirya bergerak dan dengan suara serak hampir berbisik ia memanggil nama Anindya Prameswari. Membuat seluruh tubuhnya menegang. Kakinya hampir goyah. Napasnya terhenti antara ketidakpercayaan dan ketakutan murni karena keajaiban itu nyata. Hingga ia hampir tak menyadari wadah air terlepas dari tangannya dan membasahi lantai putih bersih saat refleks alaminya mengambil alih dan ia berbalik menekan keras tombol darurat di dinding. Alarm keras menggema di sepanjang koridor. Dan beberapa saat kemudian pintu terbuka lebar ketika sekelompok dokter dan perawat bergegas masuk dengan Dr. Haryo Pratama memimpin di depan. Bertanya tegas apa yang sedang terjadi sambil mendekati ranjang. Sementara Anindya Prameswari dengan suara bergetar menjelaskan bahwa Gilang Kartawirya menggenggam tangannya dan membuka mata.
membuat Dr. Haryo Pratama kembali menatap pasien itu dengan sulit percaya karena dadanya naik turun tidak stabil dan matanya bergerak cepat menyapu ruangan seolah mencoba memahami di mana ia berada dan apa yang sedang terjadi. Belum sepenuhnya sadar namun jelas hadir. Lalu terdengar seruan singkat Joni Arianta yang memecah keheningan sehingga wajah Dr. Haryo Pratama berubah dari keterkejutan menjadi sigap dan ia segera memerintahkan agar tim neurologi dipanggil sekarang juga. Para perawat bergerak cepat dengan suara bercampur antara takjub dan ketidakpercayaan saat pemeriksaan dilakukan. Ruangan menjadi kabur oleh aktivitas. Namun Anindya Prameswari tak bisa mengalihkan pandangannya dari Gilang Kartawirya, dan seolah merasakan tatapannya. Mata mereka bertemu lagi kali ini tanpa berpaling meski semuanya berlangsung begitu cepat dengan dokter mengajukan pertanyaan, menyorotkan lampu ke mata, dan memeriksa gerakan tubuhnya. Namun pandangan Gilang Kartawirya terus kembali pada Anindya Prameswari. Dengan ragu ia melangkah maju dan menelan ludah sebelum bertanya lembut apakah ia mengingat sesuatu. Dan Gilang Kartawirya hanya menatap sambil berkedip perlahan hingga keheningan panjang terentang. Lalu jarinya berkontraksi lagi dan sebelum ia sempat bereaksi, pria itu meraih tangannya dengan lembut, perlahan, namun penuh maksud, menggenggamnya dengan pegangan halus namun kuat seolah telah mengenalnya sejak lama, membuat Anindya Prameswari terengah. Sementara Dr. Haryo Pratama mendongak cepat dan bertanya apakah Gilang Kartawirya mengenal orang ini. Ia tidak langsung menjawab, mengerutkan dahi dengan mata yang tak pernah lepas dari Anindya Prameswari, lalu berkata pelan dengan suara serak karena lama tak digunakan bahwa ia tidak yakin tetapi merasa seharusnya ia mengenalnya. Membuat bulu kuduk Anindya Prameswari merinding karena meski Gilang Kartawirya belum mengingatnya, ada sesuatu yang jauh di dalam dirinya yang mengenalinya. Hari-hari setelah kebangkitan luar biasa itu dipenuhi pemeriksaan, perawatan, dan pertanyaan tanpa henti, para dokter terkejut melihat pemulihannya yang cepat karena meski fisiknya lemah, kekuatannya terus kembali dan otot-otot yang kaku akibat setahun tak bergerak mulai pulih melalui latihan khusus. Namun pikirannya adalah urusan lain karena Gilang Kartawirya tidak mengingat apapun tentang kecelakaan dan semakin ditekan untuk mengingat, semakin ia terlihat kesal. Dalam salah satu sesi, Dr. Haryo Pratama memintanya mencoba lagi dan menanyakan ingatan terakhirnya. Membuat Gilang Kartawirya memijat pelipis dengan wajah tegang sambil mengaku tidak yakin apapun, tidak tahu di mana ia berada atau apa yang ia lakukan. Lalu mengembuskan napas keras dan mengatakan bahwa yang ada hanya potongan-potongan singkat. Sehingga diminta menjelaskannya lebih jauh ia terdiam lama sebelum menutup mata dan mengerutkan alis. Mengingat sebuah perasaan dengan suara lambat dan ragu seolah ada yang tidak beres dan ia sedang dalam bahaya. Anindya Prameswari yang mendengarkan dari dekat menegang saat Gilang Kartawirya melanjutkan dengan jari mengepal bahwa ia melihat sebuah jalan, lampu-lampu terang, lalu kehampaan dan hanya kegelapan. Sementara Dr. Haryo Pratama menghela napas dan menjelaskan bahwa wajar bagi orang yang mengalami syok melupakan kenangan buruk dan ingatan itu bisa kembali dengan sendirinya. Untuk sementara mereka fokus pada pemulihan, membuat Gilang Kartawirya mengangguk meski Anindya Prameswari melihat rahangnya menegang oleh amarah dan di dalam hatinya ia tak bisa menyingkirkan firasat bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Sore itu, karena tak mampu mengusir pikirannya sendiri, Anindya Prameswari pergi ke ruang arsip rumah sakit dan membuka kembali berkas Gilang Kartawirya, yang sebenarnya sudah pernah ia baca. Namun kali ini ia meneliti setiap detail dengan pandangan berbeda hingga akhirnya menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Laporan tim investigasi kecelakaan menyatakan bahwa rem mobil Gilang Kartawirya rusak bukan karena usia atau cacat biasa melainkan telah dimanipulasi dengan sengaja, membuat rasa dingin menjalar di punggungnya karena ini jelas bukan kecelakaan tragis semata melainkan sebuah upaya pembunuhan yang tidak disadari oleh korbannya. Sehingga dengan napas bergetar ia menutup berkas itu dan menyadari bahwa ia harus memberitahu Gilang Kartawirya. Sebab jika seseorang pernah mencoba membunuhnya sekali maka hal itu bisa terulang. Sementara itu pemulihan Gilang Kartawirya berlangsung sangat cepat. Hanya dalam beberapa minggu ia beralih dari terbaring lemah menjadi mampu duduk, makan sendiri, dan berbicara dengan kalimat utuh. Lalu dengan bantuan fisioterapi ia mulai belajar berjalan kembali dan di setiap tahap Anindya Prameswari selalu ada, mendampinginya dalam setiap gerakan, setiap perjuangan, dan setiap momen frustrasi ketika ia ingin menyerah. Ketika Gilang Kartawirya berbisik putus asa sambil mencengkeram palang latihan bahwa ia tidak sanggup melanjutkan, Anindya Prameswari berdiri tegap di sampingnya dan menegaskan dengan keyakinan bahwa ia bisa karena ia sudah melangkah sejauh ini dan tidak boleh berhenti sekarang. Membuat Gilang Kartawirya menoleh dengan napas terengah karena ia merasakan bahwa kata-kata itu bukan sekadar dorongan kosong melainkan kepercayaan tulus yang menumbuhkan keyakinan pada dirinya sendiri. Sehingga dengan
Hembusan napas kuat ia melangkah sekali lagi dan wajah Anindya Prameswari langsung berseri. Untuk pertama kalinya sejak terbangun, Gilang Kartawirya tersenyum bukan karena sopan santun atau kewajiban melainkan karena ia benar-benar merasa hidup kembali dan tahu persis siapa yang pantas ia syukuri atas hal itu. Karena Anindya Prameswari tidak pernah memperlakukannya seperti orang yang patut dikasihani atau sekadar pria kaya yang terbaring di ranjang rumah sakit melainkan melihatnya apa adanya sebagai Gilang Kartawirya. Dan itulah yang membuatnya tertarik padanya. Setiap kali Anindya Prameswari berada di ruangan, segalanya terasa lebih ringan. Suaranya selalu menariknya keluar dari melankoli yang tersisa di pikirannya. Dan setiap sentuhannya baik saat menopang lengannya ketika berjalan atau merapikan bantal membuat kulitnya merasakan getaran aneh yang tak mampu ia jelaskan. Suatu sore setelah sesi terapi yang panjang, Anindya Prameswari mengusulkan berjalan-jalan di taman rumah sakit sambil tersenyum mengatakan bahwa udara segar akan bermanfaat, dan Gilang Kartawirya setuju meski tak menyangka betapa berbeda rasanya berada di luar batas rumah sakit, dengan udara senja yang sejuk, pepohonan yang berdesir, dan cahaya bulan yang menyelimuti dunia dengan lembut, hingga untuk pertama kalinya ia merasa kembali menjadi manusia seutuhnya bukan pasien atau teka-teki dengan ingatan hilang melainkan dirinya sendiri dengan Anindya Prameswari di sisinya. Mereka berjalan perlahan dengan Anindya Prameswari menggenggam lengannya untuk membantu. Dan awalnya Gilang Kartawirya mengira itu hanya bagian dari tugasnya. Namun kemudian ia menyadari jari-jarinya yang tetap bertahan di pergelangannya, tatapan singkat yang ia berikan saat mengira ia tak melihat, dan napasnya yang sedikit terputus setiap kali jarak mereka terlalu dekat, hingga tiba-tiba ia mengerti bahwa perasaan itu juga ada pada dirinya. Dan dengan ikatan sunyi yang kuat di antara mereka. Keduanya berhenti di dekat bangku batu kecil sementara cahaya bulan membentuk bayangan di taman. Lalu Gilang Kartawirya menoleh menatap Anindya Prameswari dengan jantung berdebar karena alasan yang sama sekali baru. Kali ini Anindya Prameswari membuka mulut untuk berbicara. Namun sebelum satu kata pun terucap Gilang Kartawirya lebih dulu meraih tangannya, membuatnya terperangah dengan bibir terbuka dan mata terpaku pada tatapannya ketika ia berkata pelan bahwa ia tidak mengingat apapun tentang hidupnya sebelum semua ini namun ada satu hal yang ia ketahui dengan jelas. Dan saat Anindya Prameswari menelan ludah dan bertanya apa itu, Gilang Kartawirya menggenggam jarinya lebih erat dan menyatakan bahwa ia percaya padanya, kata-kata sederhana yang baginya berarti segalanya. Dan dari tarikan napas Anindya Prameswari, rona merah di wajahnya di bawah cahaya bulan, serta caranya tidak menarik diri, Gilang Kartawirya mengerti bahwa untuk saat ini itu sudah cukup. Malam itu terasa gelisah ketika Gilang Kartawirya terus berbalik di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang masih rapuh namun pikiran berlari kencang. Hingga sebuah kilasan cepat berubah menjadi gelombang kenangan yang menerjang seperti bendungan jebol. Jalanan gelap disapu hujan deras yang menghantam kaca depan. Wiper berusaha mengejar irama. Tangannya mencengkeram setir dengan pikiran kacau usai rapat yang baru saja ia tinggalkan. Firasat buruk menyelinap lalu tiba-tiba lampu-lampu terang melesat ke arahnya. Sebuah mobil hitam memotong jalurnya dengan kecepatan tinggi. Gilang Kartawirya memutar setir keras sementara ban meluncur di aspal basah dan rem tidak berfungsi. Jantungnya berdebar ketika ia berusaha putus asa merebut kendali. Dan sesaat sebelum benturan matanya menangkap sosok gelap berdiri di tepi jalan menyaksikan. Lalu semuanya tenggelam dalam kegelapan total. Mata Gilang Kartawirya terbuka tiba-tiba dengan napas tersengal tak beraturan, jantung berdegup kencang dan keringat melekat di kulitnya karena ingatan itu terasa begitu nyata. Dan kini ia memahami kebenaran bahwa ini bukan kecelakaan melainkan percobaan pembunuhan. Keesokan paginya Anindya Prameswari langsung menyadari ada yang tidak beres saat memasuki kamarnya karena senyum tipis yang biasa ia lihat telah menghilang. Tubuhnya kaku dan kedua tangannya mengepal. Sehingga ia bertanya lembut apa yang mengganggunya dan Gilang Kartawirya menatapnya dengan mata biru tajam penuh emosi baru sambil berkata bahwa ia mengingat sesuatu. Membuat perut Anindya Prameswari bergejolak ketika ia mengangguk tegas menjelaskan bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan karena seseorang memanipulasi remnya dan ada seorang pria berdiri di tepi jalan hanya menonton saat mobilnya menabrak. Membuat bulu kuduknya meremang karena semua kecurigaannya terkonfirmasi meski pertanyaan tentang siapa dan mengapa masih menggantung. Hari-hari berikutnya Anindya Prameswari dan Gilang Kartawirya menyelidiki lebih jauh dengan menelaah dokumen, arsip bisnis, dan setiap petunjuk yang mungkin menunjukkan ada pihak yang menginginkan kepergiannya. Hingga akhirnya mereka menemukan bukti berupa transfer uang dalam jumlah besar yang dikirim beberapa hari sebelum kejadian kepada seorang kriminal yang dikenal kerap merekayasa kecelakaan, dan pengirimnya adalah Nathan Kartawirya, saudara tiri Gilang Kartawirya, sebuah kenyataan yang menghantam keras ketika Gilang Kartawirya berkata lirih sambil mencengkeram tepi meja bahwa dialah pelakunya karena Nathan Kartawirya selalu iri.
selalu merasa dirinya dianaktirikan sementara Gilang Kartawirya mendapatkan warisan dan kekayaan ayah mereka. Hingga akhirnya ia mencoba menyingkirkannya sepenuhnya. Membuat Anindya Prameswari merasakan simpul di dadanya saat mengatakan bahwa saudaranya menginginkan kematiannya. Dan dengan rahang menegang Gilang Kartawirya berjanji akan memastikan ia membayar harga atas perbuatannya. Lalu malam itu mereka mengatur pertemuan langsung dengan Nathan Kartawirya di sebuah ruangan redup di dalam rumah keluarga mereka. Nathan Kartawirya bersandar santai di kursi kulit empuk sambil memutar gelas kopi tubruk di tangannya ketika Gilang Kartawirya dan Anindya Prameswari masuk, menyeringai sinis dan mengejek bahwa pria yang seharusnya sudah mati kini berdiri di hadapannya, membuat mata Gilang Kartawirya menyala oleh amarah saat ia menuntut alasan perbuatannya. Namun Nathan Kartawirya hanya menyesap minumannya dan menjawab dingin bahwa ia sudah tahu alasannya. Hingga Anindya Prameswari melangkah maju menegaskan bahwa ia mencoba menghabisi nyawa saudara kandungnya sendiri dan menuntut alasan. Membuat senyum Nathan Kartawirya lenyap saat ia berteriak tentang uang dan kendali. Tentang semua yang menurutnya seharusnya menjadi miliknya karena Gilang Kartawirya selalu menjadi yang diunggulkan dan menerima segalanya. Dan ia muak menunggu kesempatan. Amarah membara naik di dada Anindya Prameswari. Namun sebelum ia sempat berbicara pintu mendadak terbuka dan dua petugas polisi masuk. Wajah Nathan Kartawirya memucat ketika seorang petugas menyebut namanya dan menyatakan penangkapan atas dugaan percobaan pembunuhan. Membuatnya menoleh ketakutan ke arah Gilang Kartawirya dan menuduh bahwa semua ini direncanakan untuk menjebaknya. Namun Gilang Kartawirya hanya menunduk sedikit dan menjawab tenang bahwa saudaranya lah yang merencanakan segalanya sendiri, hingga Nathan Kartawirya digiring pergi dengan tangan diborgol sambil berteriak ancaman sia-sia. Dan ketika pintu menutup keras di belakangnya keheningan mendalam memenuhi ruangan. Gilang Kartawirya akhirnya menghembuskan napas panjang. Bahunya mengendur untuk pertama kalinya sejak terbangun karena keadilan telah ditegakkan dan ia benar-benar bebas. Rumah keluarga Kartawirya yang biasanya terasa besar, dingin, dan mengintimidasi sebagai benteng kekayaan bertahun-tahun, malam itu terasa berbeda ketika Anindya Prameswari melangkah ke ruang makan yang diterangi lembut, hangat dan personal. Dengan cahaya lilin menari di atas meja tertata indah di dekat jendela kaca besar menghadap kota. Aroma mawar segar memenuhi udara, dan sebuah teko teh melati mendingin di samping dua piring yang tersaji sempurna. Anindya Prameswari terperangah dan bertanya apa semua ini sambil berbalik, melihat Gilang Kartawirya berdiri di belakangnya dengan tangan di saku dan tatapan lembut namun kuat. Menjawab sederhana bahwa ini adalah makan malam hanya untuk mereka berdua, membuat dada Anindya Prameswari terasa sesak karena setelah minggu-minggu penuh pemulihan, pengungkapan kebenaran, dan penangkapan saudaranya oleh polisi, kini hanya momen ini yang tersisa dan entah mengapa terasa paling menegangkan. Saat mereka duduk, Anindya Prameswari tak bisa mengabaikan cara Gilang Kartawirya memandangnya seolah menghafal setiap detail. Seolah ia rapuh namun sangat berharga, dan ketika ia menggoda bahwa ia terlalu diam dan itu berbahaya. Gilang Kartawirya tidak tertawa melainkan condong lebih dekat dengan mata menatap intens dan bertanya apakah ia tahu berapa banyak orang yang meninggalkannya selama tidur panjang itu. Membuat senyumnya memudar karena Anindya Prameswari tahu benar bagaimana keluarga menganggapnya beban dan teman-teman palsu melanjutkan hidup, dan bahwa satu-satunya alasan ia bertahan adalah karena seseorang tetap tinggal, karena Anindya Prameswari tinggal. Dengan suara lembut Gilang Kartawirya menegaskan bahwa ia tidak pergi, bahwa ia ada setiap hari merawatnya bahkan ketika ia tak bisa membuka mata dan semua orang lain menganggapnya kasus tanpa harapan, dan ia tidak pernah menyerah. Membuat tenggorokan Anindya Prameswari tercekat karena ia tak pernah melihat tindakannya seperti itu. Namun bagi Gilang Kartawirya itu berarti seluruh dunia. Hingga ia mendekat dan menyentuh jemarinya perlahan di atas meja. Anindya Prameswari, aku memiliki segalanya. Ucap Gilang Kartawirya dengan suara lembut namun mantap. Uang, kendali, pengaruh, tetapi semua itu tak berarti tanpamu. Dan ketika napas Anindya Prameswari tertahan ia memintanya dengan pelan untuk membiarkannya menyelesaikan kalimat. Lalu tangannya menggenggam tangan Anindya Prameswari dengan ibu jari yang menggambar lingkaran-lingkaran perlahan di kulitnya sambil mengakui bahwa ia tak yakin bagaimana atau kapan perasaan itu bermula. Namun ia yakin. Setiap detik ketika terperangkap dalam tidur panjang. Anindya Prameswari lah yang membantunya bertahan hidup dan menjadi titik terang di dalam kegelapan. Hingga ia mengucapkan cinta dengan keyakinan penuh. Kata-kata itu menghantam Anindya Prameswari hingga dadanya sesak. Bukan karena ia tak merasakan hal yang sama melainkan karena mendengarnya dari Gilang Kartawirya membuat segalanya menjadi nyata. Dan pria yang dulu hidup di dunia keputusan keras, kesepakatan bisnis, serta permainan kekuasaan kini duduk di hadapannya memperlihatkan jati diri sejatinya.
Membuat Anindya Prameswari untuk pertama kalinya merasakan dicintai dengan tulus, utuh, dan aman. Air mata mengalir di pipinya namun ia tetap tersenyum saat berkata lembut bahwa ia tak tahu betapa berarti pengakuan itu baginya. Lalu Gilang Kartawirya mendekat menyeka air matanya dengan lembut dan berjanji akan membuktikannya. Dan ketika ia mencondongkan tubuh hingga dahi mereka bersentuhan, Anindya Prameswari tahu ini baru permulaan. Beberapa bulan berlalu sejak sore penting ketika Gilang Kartawirya menyatakan cintanya. Dan selama waktu itu segalanya berubah karena ia pulih sepenuhnya melalui jam-jam panjang terapi dan latihan hingga tubuhnya kembali kuat dan bebas dari bayang-bayang kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Kini ia kembali memimpin Kartawirya Group dengan keyakinan seorang pria yang telah melewati ujian berat dan bertahan. Namun ada perubahan mendasar karena kali ini ia tidak sendiri melainkan memiliki Anindya Prameswari. Dan segera jika ia bersedia, ia akan menjadi miliknya selamanya. Atap rumah keluarga Kartawirya diselimuti cahaya senja keemasan yang menghangatkan panorama kota ketika Anindya Prameswari berdiri di tepi menikmati pemandangan tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Menyebut tempat itu indah sementara angin menggerakkan rambutnya. Dan Gilang Kartawirya yang berdiri di belakangnya tersenyum berkata bahwa tak ada yang lebih indah darinya. Membuat Anindya Prameswari berbalik menggoda sebelum candanya lenyap saat melihat tatapan yang lebih dalam, lebih pasti, dan abadi di matanya. Lalu Gilang Kartawirya menarik napas panjang dan perlahan berlutut sehingga Anindya Prameswari terperangah menutup mulut ketika ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis kain lembut dan membukanya untuk memperlihatkan cincin pertunangan berlian elegan di atas band platina halus. Namun bukan cincin itu yang membuatnya tertegun melainkan getaran di suara Gilang Kartawirya saat berkata bahwa Anindya Prameswari bukan hanya menyelamatkan hidupnya melainkan menjadi hidupnya. Bahwa sebelum bertemu ia memiliki segalanya namun tetap ada yang kurang yaitu Anindya Prameswari. Bahwa dialah alasan ia berjuang bertahan dan menemukan dirinya kembali. Dan kini ia ingin menghabiskan sisa hidupnya memastikan Anindya Prameswari memahami betapa berharganya dirinya. Lalu ia mengangkat cincin itu tanpa melepaskan tatapan dan bertanya dengan penuh harap apakah Anindya Prameswari bersedia menikah dengannya hingga dunia seolah berhenti berputar. Anindya Prameswari tak mampu berbicara dan nyaris tak bisa bernapas. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengangguk dengan tawa dan air mata mengalir bersamaan hingga akhirnya dengan suara bergetar ia berkata ya berkali-kali. Membuat Gilang Kartawirya menghembuskan napas lega saat menyematkan cincin di jarinya lalu menariknya ke dalam pelukan, ke dalam hidupnya, ke dalam keabadian. Dan ketika bibir mereka bertemu di bawah cahaya matahari yang lembut Anindya Prameswari tahu inilah tempat sejatinya. Rumah keluarga Kartawirya tak pernah terlihat seindah pada hari pernikahan mereka ketika taman berubah menjadi negeri impian dengan mawar putih menghiasi jalan setapak. Lampu-lampu berkilau tergantung di pepohonan tinggi, dan alunan musik lembut mengiringi decak kagum para tamu. Anindya Prameswari berdiri di ambang pintu mengenakan gaun putih yang anggun dengan jantung berdegup cepat saat Lestari Ayu selaku pendamping utama bertanya lembut apakah ia siap, dan setelah menarik napas dalam sambil menggenggam buket lebih erat, Anindya Prameswari mengangkat pandangan dan melihat Gilang Kartawirya berdiri di altar dalam setelan hitam klasik. Menatapnya seolah ia satu-satunya orang di dunia. Membuat semua kekhawatiran lenyap ketika ia melangkah menyusuri lorong dengan keyakinan penuh. Setiap langkah mendekatkannya pada keabadian. Saat akhirnya bertemu, Gilang Kartawirya menggenggam kedua tangannya dengan mata berkilau oleh cinta yang tulus. Janji-janji diucapkan dan ikrar diteguhkan bukan hanya oleh kata-kata melainkan oleh ikatan kuat yang terbentuk dari setiap kesulitan, setiap perjuangan, dan setiap momen perawatan setia, hingga ucapan resmi menyatukan mereka sebagai suami dan istri disambut tepuk tangan meriah sementara Gilang Kartawirya menahan wajah Anindya Prameswari dan menghadiahkan ciuman paling tulus. Membuatnya sadar ini bukan akhir kisah melainkan awal yang baru. Saat matahari mulai tenggelam, Gilang Kartawirya dan Anindya Prameswari meninggalkan keramaian dengan tenang. Berjalan beriringan di taman menikmati hidup baru tanpa rumah sakit, tanpa kesepian, tanpa rasa sakit, hanya mereka berdua selamanya. Gilang Kartawirya menggenggam tangannya dan berkata lembut bahwa dulu ia mengira memiliki segalanya sebelum mengenalnya. Anindya Prameswari tersenyum menyandarkan kepala di bahunya dan bertanya lalu sekarang apa? Dan dengan wajah lembut penuh komitmen. Gilang Kartawirya menjawab bahwa kini ia mengerti tak ada yang dulu dimilikinya lebih penting karena Anindya Prameswari adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Membuatnya menahan air mata tersentuh saat mereka melangkah menuju cahaya keemasan senja dengan kesadaran bahwa meski telah melewati masa sulit, bayangan,
dan saat-saat dekat dengan maut. Pada akhirnya cinta menang dan dengan Gilang Kartawirya di sisinya Anindya Prameswari menemukan kedamaian. Ketika Gilang Kartawirya dan Anindya Prameswari berjalan bergandengan menuju masa depan bahagia, kisah mereka membuktikan bahwa cinta bukan sekadar menemukan seseorang melainkan tetap tinggal bersama melewati setiap tantangan, karena Anindya Prameswari tak pernah menyerah pada Gilang Kartawirya bahkan saat yang lain melakukannya. Dan pada akhirnya cintalah, bukan kekayaan atau kendali, yang benar-benar menyelamatkan mereka, mengingatkan bahwa kisah cinta terindah seringkali bermula dengan cara yang paling tak terduga.